Sekarang kita cerita masalah ya Bapak ini kan ya, teknik ya kan, dan lama juga tentang masalah perkotaan ya, cerita tentang masalah banjir. Apa sih ya Pak, secara akademisi itu apa tidak bisa diberantas nih? Setiap hujan tuh Pekanbaru ini terendam aja. Jadi apa Bapak udah pernah riset, pernah apa gitu? Kok bisa gitu ya kan? Jadi dua hal Pekanbaru nih. Jadi sehebat apapun Pekanbaru nih katanya pindah kantor, pindah ini, tapi yang diribetkan orang dua nih aja. Sampah satu sama banjir. Banjir satu. Sampah udah kita bahas. Nah, sekarang masalah banjir gimana Pak Ihsan? Kalau banjir ini kan sebetulnya konsepnya sederhana saja, ya. Bang Jul. Ya, dua saja tuh. Ya. Pertama, kalau air hujan turun, ya, kemudian dia meresap ke dalam tanah semua, ya, selesai kan? ya, Nggak ada banjir kan? Itu satu. ya. Kemudian yang kedua, kalau air hujan turun, meskipun dia tidak meresap ke dalam tanah, tapi kita bisa menyediakan saluran untuk menampung air ini, dialirkan ke sungai atau ke laut. Selesai. Dua itu aja. Nah, terus apa? Nah, tapi kan kita kan tidak bisa menemukan dua kondisi ini sekaligus. Tidak mungkin air itu meresap ke dalam tanah semua kan? Karena kita ada punya rumah, kita punya jalan, got pun udah disemenin ya. Nah tentu ada ini nih, ada tarik ulur nih. Ya kita juga nggak bisa buat parit besar-besar karena kalau buat besar-besar semuanya dari sungai semua. Nah, jadi tunggu dulu. Tapi dari sisi geografi kita nih memang masih bisa mampu. Pekanbaru nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Bukan dia di bawah sungai apa gitu, bukan ya? Nggak ada sih memang ya, tempat yang rendah itu kan yang di pinggir Sungai Siak. Ya. Tapi yang lain nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Istilahnya 3/4 daerah kita ini nggak ada masalah ya? Anggaplah 1/4 ada. Paling banyak 10% yang bermasalah itu pun yang di pinggir Sungai. Itu secara Siak. geografi ya? Nggak ada masalah. Oke, lanjut Pak Ihsan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita mengalirkan air yang tidak meresap ke dalam tanah ini, ke dalam saluran, dan kita jamin saluran itu mengalirkan air sampai ke muaranya. Ya, kalau ke muara kita kan sekarang ada 3 nih, Sungai Siak, Sungai Sail, Sungai Kampar. Oh, Sungai Kampar. Sungai Kampar. Kita ke Sungai Kampar juga, meskipun sebelum sampai Sungai Kampar itu kita kan lewat daerah Kampar, wilayah Kampar. Tapi sumbernya itu dari Pekanbaru, dari Tampan. Kalau Tampan itu ke Kampar semua airnya. Kampar ya. Oh iya. Ya. Nah itu masalahnya itu. Nah, Pekanbaru secara geografis tidak ada masalah, ya, kecuali yang memang rendah di Merati Panda, ya, di beberapa bagian di apa namanya? Ya, pinggiran sungai itu. Ya, pinggiran sungai. Ya, tetapi secara umum dia tidak ada masalah. Dan Pekanbaru ini, Bang Jul, itu alamnya ini menurut saya anugerah ya. Ya, karena apa? Karena Pekanbaru ini secara geologi tanahnya dominan pasir. Dominan pasir, jadi makanya air kita ini bagus. Oh gitu. Beda dengan Dumai, beda dengan pesisir. Ya, daerah-daerah gambut itu. Kita nih airnya digali, airnya bersih, udah disaring. Ribuan tahun, jutaan tahun tuh airnya tuh bersih. Ya, jadi kalau tidak dikelola air dengan baik, malah jadi banjir dia. Kita ini kan alangkah ruginya kita. Ya. Terus gimana cara ngelolanya? Kalau secara teori lah. Nah, jadi gini. Berapa biayanya, apa yang harus dilakukan, apa? Ya. Ini harus pelan-pelan yang ngurangin. Nah, apa-apa, pelan-pelan. Saya tunggu, Pak. Biar jadi, pemerintah dengar semua. Iya. Jadi kalau kita, sebetulnya banjir itu kan kita nggak ada banjir kiriman Pekanbaru. Kita nggak ada. Kita bukan banjir dari Sungai Kampar. Bukan pula dari kiriman Sungai Siak. Sungai Siak itu kan hulunya kan pendek, Sungai Tapung ya. Tapung kiri, Tapung kanan. Bukan dari Pelalawan ya, bukan dari kalau Pelalawan itu masalah Sungai Kampar dia kalau lebat atau bendungan kita ngeluarkan air banyak, itu masalah. Pekanbaru ini enak. Nah, nggak ada masalah dengan banjir kiriman. Masalah banjir kita ini banjir karena hujan. Nah, kenapa jadi banjir? Karena hujan yang turun, air yang mengalir di permukaan yang tidak meresap itu, nah itu dia masuk ke parit kita, ke saluran kita, ke anak sungai kita, itu nggak tuntas dia mengalirkannya. Sumbatan-sumbatan itu ke Sungai Siak, ke Sungai Siak, ke mana? Nah itu. Nah saya kebetulan dapat kepercayaan dari Pemko. Pemko mana? Zaman Pak Pir ini? Pemko Pekanbaru ya, tahun 2020. Ya, saya kira kita harus berikan apresiasi itu menyusun master plan
Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru. Ya, itu sudah selesai. Berarti sudah ada? Sudah selesai ya, tahun 2020. Pemko zaman Pak Firni ya? Pak Firdaus. 2020 nih ya? 2020 baru selesai. Oke, ya, ceritakan jadi kemarin Pak, ya, gimana kemarin Desember itu ya presentasi ya, di Dinas Provinsi juga, kemudian pusat, Pemko sendiri ya, dan ya, beberapa kesimpulan dari situ. Pertama, ya. kan kita yang harus dilakukan pertama itu adalah identifikasi saluran yang ada. Ini parit ini ngalirnya kemana? Airnya kemana? Ke sana atau ke sini? Ya, kemudian yang mana saluran induk, yang mana yang saluran anak. Kalau kita bilang itu primer, sekunder, tersier. Nah, itu kita identifikasi. Ya, kalau selama ini kan sulit kita nih kasih tahu ini airnya kemana sih? Ini ujungnya di mana? Nah, kami telusuri itu. Jadi dapat petanya, kita ukur lebarnya, kita tentukan yang mana yang saluran induk, anak, primer, sekunder, tersier. Kemudian setelah itu kita identifikasi masalahnya di mana. Terus? Apakah dia kecil atau gorong-gorongnya tersumbat atau ada sampah, kemudian ada yang nimbun. Kami menemukan 375 titik masalah. Di Pekanbaru? Pekanbaru. Hasil riset tadi? Hasil master plan. Master plan ya. 375 titik masalah. Ya. Kemudian 120 titik banjir. Ya, udah identifikasi itu. Oh, udah ya. Sudah identifikasi. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan solusinya 375 masalah itu solusinya 375 juga, ya. Dan itu kan kita analisis ya. Ini perlunya ini master plan ya. Ya, master untuk plan. Banjir ya. Ya. Banjir ya. Okay. Jadi ini saluran ini lebarnya 2 meter. Ya. Menurut perhitungan hidrologi harus 4 meter. Nah, ditulis di situ, ya. Kemudian ini gorong-gorongnya kecil, ya, cuma 1 meter, harusnya 2 meter. Itu tulis semua situ. Biayanya kita buat estimasi juga, ya. Saluran ini kalau lengkap sama biaya ya. Sama lengkap sama biaya kita hitung. Jadi kalau 300 ini udah diserahkan sama Pemko nih. Sudah selesai. Sudah selesai. Nanti kita tinggal tunggu realisasinya. Bang Jul bisa lihat petanya nanti. Udah kita share juga waktu kemarin presentasi. Oh, peta master plan. Peta master plan digital. Lah kan kita kan smart city. Iya, nanti bisa dibuka di Android. Ya. Androidnya bisa nanti. Kita masukkan di YouTube. Cakap lepas nanti. Ya, jadi bisa dilihat tuh. Cek nanti salurannya. Memang saluran utama ya. Artinya kalau saluran rumah kita nanti bisa dilihat tuh, itu menuju kemana sih? Bisa dilihat di situ. Yang paling dekat tuh yang mana? Ah, bisa dicek di situ. Hambatannya di mana? Jadi master plan ini karena dia perencanaan induk itu membantu untuk pemerintah menentukan prioritas. Kami sudah siapkan prioritas juga di situ. Yang mana yang mendesak, mana yang jangka pendek, jangka menengah, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu sudah ada. Nah, kemudian siapa penanggung jawabnya? Apakah pemerintah kota, provinsi, atau pusat? Sudah ada juga. Di master plan. Di master plan sudah ada. Jadi tinggal mau pilih yang mana. Jadi tidak ada alasan lagi ya kan? Oh, ini karena apa? Karena aturan, ya kan, pemerintah pusat. Kami payah bergerak ini karena wewenang provinsi. Tidak ada lagi itu ya. Menurut saya yang paling mendesak itu, yang paling cepat bisa dilakukan itu pembersihan saluran. Ya. Kami mencatat itu 8 miliar untuk pembersihan saluran. Itu kalau fokus titiknya, ya, di titik-titik merah. 8 miliar ya, kecil ya. Selesai itu, Pak. Selesai. Ya, 8 miliar itu. Tapi ada di master plan ya. Ada. Tinggal lintasannya ada, tapi fokus. Ya. Fokus ya. Memang titik-titik yang sudah ditandai, artinya kalau itu diselesaikan, ya, ada yang berapa persen bisa ngurang banjir kalau hari hujan? 30% menurut saya bisa turun, ya. Artinya titik-titik yang kritis ya. Ya, nanti kalau bisa sempat lihat foto-fotonya, ya, itu kadang-kadang kita lucu ngeliat yang itu. Ini kok bisa kayak gini, tidak terlaksanakan gitu kan? Yang selama ini kita bayangkan berat ya, ternyata gampang ya kan? Ya, karena sudah dilihat ya, lihat identifikasi. Tapi menurut saya ini dasar-angsur bisa. Saya menghitung dari pembagian itu. Kota, provinsi, kemudian pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat kan ada 2, ada PU, ada BWS ya, ada untuk pengelolaan sungai. Nah, untuk kota sendiri itu dari 375 titik masalah itu yang menjadi tanggung jawab kota itu, kami menghitung anggarannya sekitar 180 miliar setahun. Sampai selesai lah ya. 180 miliar ya. 180 miliar itu kalau skala normal 10 tahun. Artinya diangsur-angsur. Kalau 10 tahun kan sekitar 18 miliar per tahun.
Kalau 10 tahun ya. Kalau 10 tahun, artinya Tapi kalau mau cepat sekaligus mau cepat, lah ya. 5 tahun lah. 5 tahun ya. 5 tahun kalau memang progres berarti Beres ya. 36 miliar setahun. Ya. Ya. Selesai. Yang bagiannya kota ya. Yang bagiannya provinsi sama pusat ya itu kan sungai-sungai besar. Berapa duitnya? Ya. Itu ada juga ya. Saya lupa ya. Saya lupa. Tapi ada sekitar itu juga jumlahnya. Di master plan itu ada ya. Ada sekitar itu juga jumlahnya. Ya, Ya. ya. Nah, itu kan bisa diangsur. Ya, kalau mau cepat kan digandakan ya. Jadi kalau kita katakan 18 miliar per tahun atau kalau mau didabelkan 36 miliar. Ya kan. Nah, itu ya kalau honor RT RW berapa sih sekarang? Saya kira sekitar itu juga ya. Honor RT RW. Saya kira imbang-imbang itu juga. Ya, jadi artinya tidak apalah. Ya, tidak begitu besar lah ya, masih kan? masih terjangkau. Ya, masih terjangkau. Dan, soalnya kalau banjir kalau apa yang marah juga RT sama guru juga ya kan. Nah, terus dan yang saya senang ya bisa terlibat di situ. ya. Sudah terukur semua. Sudah selesai, sudah diserahkan ya, semua sudah serahkan, sama Pemko ya. Tinggal lagi nanti kan misalnya mau dibangun nih. Ya. Ini mau dibangun boxnya. Ya. Panjang 4 meter, Ya. lebarnya 2 meter. Nah, Ya. detailnya kan harus dihitung. Itu kan DED. Ya, ya, Itu kan ya. harus dihitung detailnya. Ya. Tapi pikiran kasarnya, biaya kasarnya sudah dapat semua. Sudah dapat semua ya. Ya, Oh, ya. sudah dapat. Sudah tuh ini Pak. Ini kan tadi ada yang 120. Apa nih tadi? Titik banjir. Titik banjir. Titik banjir. Ini solusi masalahnya ada berapa? Kalau Nah, itu tadi yang 375 itu penyebabnya kan 375 titik masalah. Nah, sehingga kalau mau selesai 375 itu maka 120 ini selesai. Udah kita tandai itu. Banjir ini disebabkan oleh titik masalah yang ini. Langsung connect dia. Jadi kan jaringan tuh. Ya. Sini banjir. ya. Nah, banjir ini kan karena saluran di sini tidak lancar. Nah, sehingga dia banjir kawasan. Nah, itu udah ditandai semua. Luasannya di mana posisinya. Kalau di peta kan apa? Tinggal dilihat aja. Nanti Bang Jol bisa lihat peta Androidnya tuh jalan di mana. Oh, ini banjir. Oh ya. Nanti kalau kirim Pak ya, biar kita masukkan di cakap lepas ya, biar masyarakat tahu kan. Siap, ya. Dan ini sudah diserahkan sama pemerintah sudah, kota ya. Dan itu bisa di-download kok. Bisa di-download ya. PU juga Ya, bisa. ya, Ya. ya. Jadi tidak ada lagi lah masalah nampaknya. Kalau betul-betul dilaksanakan master Insya Allah, plan ini ya. insya Allah. Ya, ya. Tapi Ya. kira-kira master plan ini masuknya setelah ketok palu 2021 apa gimana nih? Apa udah masuk di anggaran 2021 ini? Enggak, dia kan begini. Ya. Master plan ini kan rencana Indo. Ya. Artinya apa yang mau dikerjakan, yang mana yang prioritas, berapa biayanya, siapa pelaksananya, itu sudah ada. Nah, untuk bisa dilaksanakan, kalau pembersihan itu kan bisa langsung. Karena kan pembersihan kan tenaga saja. Ya, ya. Tadi ya. tenaga Berapa biayanya, Pak? OP. Berapa biayanya? Tadi yang 8 miliar itu ya. Itu pembersihan ya. 8 miliar. Berarti kalaupun tidak masuk sini di perubahan bisa masuk nanti. Bisa, itu ya? bisa, mestinya bisa. Ya. Tapi kalau untuk yang pembangunan, itu kan harus ada desain detailnya, Ya, DED. desain- ya, DED, Nah, itu betul, paling tidak 2021 ini harus selesaikan. Jadi kalau mau actionnya, yang untuk pembangunan itu 2022. Ya. Action bangun semuanya. 2022 tapi ya. DED itu harus dibuat dulu. Wah itu Nah, kalau jadi itu Mudah-mudahan 2021 ini bisa selesai DED-nya atau paling tidak yang Ya. krusial, yang penting-penting, yang mendesak itu bisa selesai DED. kalau banjir tuh bisa hilang, sampah bisa hilang Pak. Jadi warisan lah buat Pak Pir ya kan. Ya, tapi saya yakin bisa. Saya yakin sesuai dengan master plan. Ya. Kalau nggak bisa Bapak aja nggak pilih jadi wali kota nanti Pak 2022 benar Pak Isan ya kan. Ya. Ya kan kita pengen tuntas lah ini ya kan. Mudah-mudahan saya kira tuntas. Ya, percuma juga kita kantor bagus-bagus gini, tapi yang selalu hari-hari dengan masyarakat, ya kan? Nggak, sayang juga ya, Pak Pir ini kan visinya bagus ya kan. Saya kemarin ninjau loh, ya diajak. Kami podcast juga ke kantor baru ini kan, masalah pengembangan kota apa. Ya brilian lah kalau saya lihat di situ ya, menengok menumpuknya di sini, jadi kita harus pisahkan ini. Tapi gara-gara itu Pak, gara-gara titik senoda ini, yang dua ini, hilang tuh Pak. Kan kasihan kan? Kalau bisa 2022 nih selesai, sampah selesai, banjir selesai, kantor pun siap. Kira-kira masalah banjir apa lagi Pak? Apa yang harus kita anukan? Pekanbaru ya? Ya, kalau banjir itu pertama. Bukan kampung Bapak Dumai loh. Dumai itu kalau udah air udah macam kubangan saya lihat. Ya. Dumai nanti satu bab lagi. Itu lebih parah lagi ya. Kalau dibikin master plan-nya
Domain itu lebih repot karena apa? Karena dia ada pasang. Pak, itu kampung Bapak, Pak. Bapak harus bikin master plan-nya. Bener, ya kan? Mudah-mudahan tahun 2021 ini Dapat kontrak, bikin master plan. Ajak saya, Pak. Terus gimana, Pak? Pekanbaru. Ya. Dari Pekanbaru yang pertama untuk Ya. sama juga dengan sampah tadi ya. Sama dengan sampah gimana? Dari hulunya itu kan masyarakat. Ya. Ya, jadi masyarakat itu terkait Jadi dengan ada sampah, peran masyarakat juga, ya. Jadi gini, kami banyak menemukan ketika survei itu, masyarakat itu seolah menganggap parit yang depan rumah dia itu parit untuk mengalirkan air dia. Oh, harusnya. Harusnya kan dia mikir ini parit, Ya. airnya dari mana? Jadi kalau kita di parit di Purwoda di ujung itu tuh enggak airnya dari mana asalnya? Dari mana? Itu airnya tuh dari Putri 7, Jalan Subrantas itu. Putri dulu apa? Perumahan juga? Perumahan Putri 7, Jalan Subrantas itu. Nah, itu sampai ke Perumda di ujung di Stemek sana. Nah, itu ke sana tuh pergi airnya. Nah, itu terus lagi Sungai Kampar. Ya. Jadi karena kalau masyarakat yang menganggap air itu cuma air dia, dia pikir yang penting air dia ngalir gitu ya dia kan? cukup lah ini 2 meter ini terlalu lebar nih. Air di rumah Masih bisa. Jadi di saluran tuh dia buat jembatan. Iya. Saluran biasanya 2 meter. Iya. Itu tinggal 1 meter lagi. Dikecilkannya ya? Karena ada pondasi jembatan tadi ya. Ya, jadi itu cuma buat polongannya segitu kan. Ya. Padahal air ini dari sana, dari di ujung. Nah, terhambat kan. Nah, itu kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, masyarakat tidak tahu. Ya. Ya, kan tidak tahu. Sosialisasi itu juga. Nah, ya. tapi kalau misalnya dibuat, kan master plan itu ada nih. Parit itu masing-masing sudah dibuat desainnya. Parit ini 4 meter. Di sini 2 meter. Di ujung, di hulu 1 meter. Jadi sosialisasi. Kalau perlu pasang pancang di situ kan. Ya. Parit lebar 4 meter. Jadi kalau orang mau bangun, Jangan dikurang-kurangi. nggak boleh dikurangi. Nah, ini saluran primer 4 meter. Perumahan juga kalau mau pengembang, kalau mau bangun, dia harus melihat itu, lihat petanya. Nah, sekarang petanya udah ada. Udah ada ya? Kalau dulu kan master plan ya? dulu kan bingung. Ini parit ini berapa lah nih? Berapa dibayar, Pak? Pak Iksan dibayar. Nah, terus. Ini parit ini 2 meter cukup nih. Nah, dia kan nggak tahu juga. Ditanya ke PU juga nggak bisa jawab karena nggak ada hitungan, nggak ada dasarnya. Nah, kalau sekarang sudah ada. Jadi bisa dibuat. Ya. Itu harusnya diperdakan. Oh, diperdakan. Harusnya diperdakan, jadi bisa kuat kan. Jadi kalau diperdakan, nih mudah-mudahan DPR dengar nih. ya, jadi diperdakan, orang tidak semena-mena bangun. Ya, Termasuk sampah tadi harusnya diperdakan juga tuh ya, Pak? Ya, sebetulnya perda sampah kan udah ada kita. Oh, udah ada ya? Udah ada. Perda sampah udah ada. Nggak jalan perda. Terus. Nah, jadi kalau sudah demikian masyarakat tahu. Ya, jadi tidak semena-mena. Ya, jadi orang kan kadang-kadang hukum ini karena dia tidak tahu. Ya. Ya, kalau dia tidak mau tahu, nah itu yang mau harus disanksi. Tapi kalau dia tidak tahu, itu dia punya hak untuk dapatkan sosialisasi atau peringatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya yang penting juga itu pengawasan. Nah, kenapa masyarakat membangun? Ya, karena dia tidak tahu, kemudian tidak ada yang mengawasi. Izin dapat juga, IMB dapat juga, ini dapat juga, tapi tidak diawasi. Ya, banyak tuh saluran-saluran, ya. Saluran-saluran kita tuh. Ya, kalau kita lihat di peta itu seperti gini dia, nih, zigzag. Kenapa dia zigzag? Ngikuti batas tanah. Harusnya dia kan, yang namanya anak sungai kan gini kan? Lengkungnya manis kan? Iya, manis ya. Nah, kenapa dia buat zigzag? Ya? Zigzag karena sungai-sungai itu udah dipetak-petakkan sesuai dengan tanahnya ini, tanahnya orang. Tanah kan peta, tanah kan. Iya. Nah, itu kalau ada dulu pengawasan yang bagus, tidak akan terjadi. Kenapa? Ya, tapi jadi, IMB dapat juga ya, mendirikan bangunan apa. Ya, mungkin kita ke depan lah ya. Jadi kalau itu kita bisa tahu. Ya, jadi parit ini itu memang harus dikasih haknya. Nggak ada lagi saluran gini. Karena setiap kali saluran patah-patah gitu, itu kan perlambatan air semua. Ya, itu perlambatan semua. Ya, kalau dia lambat, ya air yang di atas ya, terhambat. Ya, itu dua. Yang ketiga, ada. Yang ketiga menurut saya komitmen. Apa? Ya, komitmen. Komitmen. Ya, ini harus Siapa? Komitmen pemerintah, komitmen rakyat. Masyarakat. Komitmennya tadi sudah jelas ya. Ya, mengikuti aturan, sosialisasi, mengetahui kondisi salurannya, berpartisipasi. Kalau pemerintah yang lebih utama tadi pengawasan sama penganggaran. Termasuk peraturan tadi ya, perda. Termasuk peraturan.
saya dalam beberapa diskusi tentang banjir ini, saya selalu mengusulkan, dan di sini juga saya mengusulkan, itu untuk ada satgas yang memantau drainase kota. Bang Zul mungkin pernah dengar Itu di bawah siapa harusnya? PU ya? PU. Kalau di sawah, pernah dengar ulu-ulu air enggak? Tahu. Ya. Di sawah kan? Di Kalau di Jawa Jawa kan, ulu-ulu air itu tugasnya apa? Kan melihat tuh, ini sawah ini Debit airnya udah penuh. Ini harus dioper, nggak boleh lama-lama. Yang lain butuh air juga. Airnya dialirkan, ditutup sini. Nah, itu mesti ada juga ya. Lah sawah berapa hektar coba sawah itu cuma ya? Lah ini kota Nggak berapa? ada ya? Nah, siapa yang ngawasi coba kalau air itu tersumbat? Ya. Kalau ada yang roboh, kalau ada yang disumbat sampah, kan airnya Pekanbaru ini panjang salurannya itu primer sama sekunder aja ya, bukan yang termasuk yang depan-depan rumah kita. Primer itu 6 meter, 4 meter, 2 meter, sekunder itu 2 meter, 1 meter. Jumlah primer dan sekunder di Kota Pekanbaru ini sekitar 370 kilo. Panjangnya? Panjangnya. Pekanbaru Padang. Apa? Padang ya. 370 kilo itu Got yang itu ya? primer sekunder. Ya, itulah yang berserak semua. air itu ya? Nah, sekarang siapa yang ngawasi itu? Ya. Kita asumsikan aja ya, kalau satu orang sanggup 1 minggu mengecek itu, ya 1 hari dia ngecek itu 4 kilo lah ya. Ya, ngecek itu ada masalahnya apa. Jadi kalau satu putaran 1 minggu itu tuh dia bisa ngecek semuanya. Bukan musim hujan aja ya, terus ya. Nah, itu perlu petugas berapa? 370 bagi 20, berapa tuh? 370 km tadi. Nah, bagi 20 kilo. Anggaplah 20 orang. Nah, 20 orang ini itu tugasnya mengecek semua. Jadi tadi ya. Nah, kalau dia menemukan ada yang tersumbat, nah, dia panggil yang bagian OP. Ini perlu nih di sini. Bersihkan. Atau ada yang bangun, Pak, ini salurannya ini bongkar. Harus 4 meter nih Pak, atau harus 2 meter nih Pak. Oh Bapak nggak bisa melebihi sini. Atau ada orang bangun di atas saluran, nah dia negur. Nah 20 orang, minimal 15 orang, minimal lagi 10 orang menurut saya masih oke lah. Tapi ada yang bertanggung jawab mengawasi. Nah kalau sekarang kan, kalau banjir kan bingung nih, ini banjirnya di mana gitu kan? Tiba-tiba banjir, kalau udah banjir itu nggak bisa dilihat lagi Bang Jul. Iya. Lihatnya pas waktu kering. Iya. Kalau banjir udah tertutup semua, wah kita bingung aja, tunggu sampai kering aja dulu. Jadi 3 hal tadi ini, yang lain ada lagi. Menurut saya kalau banyak nanti malah bingung ya. Udah kalau mau tengok master plan-nya gitu. Udah nih, ini menuju terakhir. Jadi banyak orang pengen tahu juga, Pak. Ya kan Bapak sudah bikin master plan, bikin ini. Apa sih Jalan Sudirman itu? Daerah-daerah tertentu itu, depan Awal Bros, depan hotel apa, bahkan di depan kantor wali kota itu banjir. Apa penyebabnya tuh? Secara umum itu banyak terjadi penyumbatan. Oh gitu ya? Penyumbatan, ya. Jadi artinya penyumbatan sampah. Nggak disumbat oleh toko-toko atau bangunan-bangunan ya banyak ya. Ya jadi pasir ya. Termasuk pasir, yang di depan kantor wali kota tuh. Pasir ya. Jadi sampah-sampah. Kemudian bukan tidak ada saluran ya? Saluran ada. Jadi Pekanbaru ini itu kalau saya bilang itu salurannya sudah ada. Ya. Cuma kan memang kota ini kan berkembang, ya, dan berkembang kota itu seiring dengan penambahan bangunan. Kalau penambahan bangunan yang terjadi, maka air yang menggelontor itu kan jadi lebih banyak, yang meresap lebih sedikit. Jadi memang risikonya gotnya kecil, tersumbat lagi. Gotnya tetap, airnya bertambah karena lapangan-lapangan rumput, semak-semak itu kan sudah dibangun semua. Nah, jadi memang risikonya makin lama makin besar ini banjirnya. Ya, tapi kan kita kan enggak boleh menyerah kan. Ya, harus ada penataan, ya, pembersihan. Tambah sekarang lagi itu kabel-kabel. Macam-macam, kabel listrik, kabel optik, kabel telepon. Itu dia pakai saluran-saluran itu semua, gorong-gorong itu semua. Nah, kan numpang pula dari situ. PDAM kan kadang dia melintang nih. Dia melintang di got itu. Melintang got itu, melintang ini kan gorong-gorong kita, dia melintang. Terpakai lagi sama orang tuh ya. Makin kecil lah kawan. Sampah ini nyangkut semua segala macam. Ya. Nah, itu jadi masalah juga itu membereskan itu. Tapi dalam master plan ada semua. Ada. Ya? Itu kita identifikasi semua. Malu juga kita, Pak. Jalan protokol kayak gitu. Orang dari Jakarta hari hujan banjir. Saya bahkan pernah lihat Ustadz UAS sama temen-temennya bikin video. Ya kan? Padahal
jalan keluarnya ada semua ya. Ada identifikasi ya. Jadi identifikasinya sudah, titik-titiknya sudah, ya angsur-angsur lah. Ya menurut saya. Ini Pak Ihsan, terakhir apa yang mau disampaikan? Ya tentang sampah, tentang banjir. Pekanbaru. Iya, jadi saya kira sampah, banjir, kemacetan ini kan wajah kita ya. Ya, saya di Pekanbaru, Bang Jul juga kita semua. Termasuk gubernur. Ya semua kita harus partisipasi lah ya. Ya, jadi provinsi kan juga ini kan ibu kota. Ya, ini kan wajah provinsi juga. Wajah provinsi. Ya, itu ya sharingnya masih lebih apa lah ya. Lebih kenceng lah ya. Ya, karena orang kan, itu lebih bagus ya kan. Jangan gengsi-gengsi lah ya kan. Yang satu minta ditegur dulu ya karena udahlah sama-sama aja lah ya kan. Lihat Pekanbaru kerepotan sampah kita bantu. Ada apa kekurangan Pak Wali ya kan. Pak Wali juga jangan gengsi juga ya kan. Dan saluran kita ingat yang di Tampan itu lintas kabupaten kota. Airnya dari Tampan, tapi salurnya lewat Kampar. Nah, itu bisa provinsi sebetulnya. Dan Tampan itu salurannya memang kecil, ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Karena apa? Karena itu pertumbuhan pemukimannya, ya itu kurang terkendali di sana, ya terutama berkaitan dengan drainase ya. Jadi orang maju-maju terperangsek. Jadi kebersamaan ya menurut saya, ya Pemprov, ya kota, masyarakat, ya. Ya kami dari akademisi ya kita selalu siap ya, kita selalu siap. Kalau memang dibutuhkan negara saya bahkan bilang sama PU, Pak, kalau mau menunjukkan titik-titiknya Pak, mungkin bingung lihat petanya atau apa. Kami siap turun. Siap. Walaupun tidak masuk di kontrak master plan tadi. Tidak masuk kontrak, kita siap nunjukkan ya. Asal fokus. Kita kan senang juga. Rumah kita nggak banjir juga ya kan. Tetangga kita nggak banjir. Kita kan senang ya. Ini titiknya, wah ada diselesaikan, diapakan, kita membantu kan senang. Yes. Udah cukup itu? Saya kira cukup. Ya mudah-mudahan. Terakhir. Seandainya Pak, 2 tahun ini tidak tuntas juga. Master plan sudah ada, sudah ada ya kan. Masih juga begini, sampah dengan pengen juga masyarakat mungkin saya sekali akademisi lah jadi wali kota nih. Kalau ada partai nawar Pak Ihsan gimana untuk 2022? Kalau ada. Ya saya serahkan ke masyarakat lah. Ya seperti apa. Gitu ya, kalau saya pada prinsipnya. Tapi siap ya? Ya, siap artinya kita kan yang penting kan bisa bermanfaat ya. Ya kalau manfaatnya di sana besar ya saya kira memang di pemerintah dengan akademis itu kan hampir sama ya cuma di pemerintah itu kan eksekusinya lebih banyak ya eksekusi ya mudah-mudahan Tuhan lah ya semuanya. Kalau Tuhan masyarakat oke, Tuhan oke ya insya Allah, partai ada yang nawar ya, insya Allah saya siap jadi wakilnya. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Dr. Ihsan, seorang akademisi yang S2, S3-nya di Amerika, S1-nya di ITB ya kan. Ya, saya juga secara pribadi minta sama Dr. Ihsan ini jangan hanya bikin master plan Pekanbaru gitu. Kampungnya Dumai juga dia bikin master plan ini. Ya kan, biar Dumai juga bersih ya kan. Jadi kita harap ya melalui cakap lepas ini jadi pelajaran lah bagi kita semua ya kan. Semoga pemerintah provinsi, Pak Wali, masyarakat menonton ini dan mendapat manfaatnya. Tidak ada pun sedikit pun saya sama Pak Ihsan ini mau menjatuhkan siapa-siapalah, tapi kuncinya ini kita berbagilah, ya berbagi informasi ya, berbagi ilmu, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Ya.